Hai everyone, welcome to Arya Story Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Maaf banget guys, aku udah lama nggak upload nih dan aku sangat berterima kasih buat teman-teman yang tetap dukung channel aku. Oke, hari ini aku akan menceritakan kembali film yang berjudul Oh My Grand tahun 2020. Don't go anywhere, kita langsung aja ke alur ceritanya. Ini adalah Nenek Oh Moon Hee. Kita akan panggil dengan sebutan Nenek Oh. Ia adalah seorang penderita Alzheimer. Ini Hwang Bomi, cucu Nenek Oh yang rambutnya habis dipotongi oleh neneknya karena ia pikir alat itu untuk membunuh kutu yang ada di rambut Bomi. Dan ini adalah anaknya Hwang Duon yang bekerja di sebuah perusahaan asuransi mobil. Lalu ini adalah seorang bibi-bibi dari salon Yongmi, tetangga mereka yang cukup dekat dengan keluarga ini. Mulai sekarang kita sebut saja dia Bibi Yong. Duon hari ini datang terlambat ke tempat kerjanya dan dimarahi atasannya. Namun ia terlihat tetap santai saja. Baru ingin memulai pekerjaannya, ia sudah menerima telepon dari pelanggan yang marah-marah karena baru saja mengalami kecelakaan dan ia menuntut ganti rugi sepenuhnya untuk mobilnya yang rusak. Duon segera mengecek data dan foto mobil yang dikirimkan, namun mobilnya hanya mengalami kerusakan 30% dan syarat untuk mendapatkan klaim penuh, kerusakan harus lebih dari 80%. Namun pelanggan itu tidak terima dan tetap marah. Duon pun emosi. Lalu ia buka laci mejanya, terlihat banyak sekali tumpukan surat pengunduran diri yang telah ia buat. Lalu diambilnya satu dan bergegas pergi menghampiri pelanggan tersebut. Sesampainya di bengkel, tempat pengecekan itu, ia berteriak sambil mengeluarkan surat pengunduran dirinya dan balik marah-marah kepada customer itu dan akan menunjukkan seberapa hancurnya 80% kendaraan itu. Ia mulai memukuli mobil customer sambil menghitung persentase kerusakannya. Customernya pun nampak sangat syok. Tak lama putrinya datang sambil menangis. Ia pun sangat kaget melihat rambut anaknya. Bomi mengatakan bahwa neneknya mau bunuh diri karena merasa bersalah telah memotong rambut Bomi. Mereka pun segera pergi ke tempat biasanya Nenek Oh ingin bunuh diri. Duon tidak terkejut dengan tingkah ibunya ini karena hal ini sangat sering terjadi. Bukannya membujuk ibunya, ia malah memarahinya karena selalu memilih tempat yang sama untuk gantung diri. Bahkan ia membawakan tali yang sekiranya lebih kuat serta memilih pohon yang memiliki pemandangan yang lebih indah. Dasar anak durhaka. Kacaunya lagi di tengah perdebatan itu Bumi malah merengek ingin buang air besar. Sepeninggal cucunya ia terpleset dan tergantung. Untung saja dahan yang rapuh itu patah dan membuat ia terjatuh. Akhirnya dengan sedikit ngambek ia pun mau diajak pulang oleh Duon. Di malam hari ketika ia sedang menganalisa sebuah video dari kantornya, Duon kebingungan dengan jenis mobil yang ada di dalam video. Karena suasananya cukup gelap, namun Bomi dengan cepat bisa menebak jenis mobil yang ada di dalam video tersebut hanya dengan melihat bagian belakang mobil. Sebagai imbalan, ia meminta sebuah jam yang sedang ngetren di kalangan teman-temannya dan Duon pun berjanji akan membelikannya. Di malam hari ketika anak dan ibunya sudah tertidur, Duon mengendap-endap pergi keluar rumah untuk berpesta dengan teman-temannya. Dan tak disangka, nenek dan cucu itu hanya berpura-pura tidur. Setelah Duon pergi, mereka segera bergegas juga pergi untuk membeli makgoli. Tak lupa mereka pun membawa Angja, anjing peliharaan mereka. Tak lama berpesta, Duon pun menerima telepon darurat bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Karena sedang asik ngegombalin mbak-mbak di karaoke, ia sempat tidak percaya berita tersebut. Segeralah ia pergi ke rumah sakit. Betapa terkejutnya ia melihat putrinya yang sudah berbaring lemah di atas tempat tidur. Keadaannya cukup parah, bahkan dokter tidak dapat menjamin Bomi bisa sadar kembali. Sahabatnya yaitu detektif Kang Chol-sik juga datang dan menanyakan kondisi Bomi. Di sini kita mengetahui bahwa Bomi adalah korban tabrak lari dan saksi satu-satunya adalah neneknya. Namun sangat disayangkan di saat seperti ini demensia Nenek Oh kambuh dan tidak dapat mengingat apapun. Tentunya Duon menyalahkan ibunya karena mengajak Bomi keluar di malam hari tanpa sepengetahuannya. Dan Bibi Yung segera menggeplak kepalanya karena ialah yang berkeliaran di malam hari untuk menggoda gadis-gadis.
Di TKP, Detektif Kang mulai melakukan penyelidikan. Ia menanyai salah satu pemilik klub di sana. Ia pun berkata bahwa ia tidak mengetahui apa-apa karena pada saat itu jalan ditutup karena adanya festival. Detektif Chol pun menyelidiki akan adanya CCTV saat kejadian. Di rumah sakit diperlihatkan Duwon yang sedang ingin merokok, namun pemantiknya tidak menyala sehingga ia meminta bantuan kepada seorang wanita di sana. Namun anehnya Angja terus saja menggonggong, tapi diabaikan oleh Duwon. Detektif Kang menginfokan kepada Duwon, di kasus tabrak lari dengan sedikitnya bukti dan tidak adanya saksi, membuat kasus ini akan ditunda penyelidikannya. Sekembalinya Duwon ke rumah sakit, ia menjadi sangat kebingungan karena baru menyadari bahwa ibunya menghilang. Di saat ia sedang sibuk mencari ibunya, ia mendapatkan telepon dari kantor polisi terdekat bahwa ibunya membuat kerusuhan di sana. Di kantor polisi, Nenek Oh selalu menyebutkan belakangnya besar dan 11.55. Dia juga mengatakan bahwa Angja dan ia melihatnya. Namun tentunya semua orang di sana tidak menghiraukannya karena dianggap bahwa Nenek Oh sakit dan tidak dapat dijadikan saksi. Di sana Detektif Kang juga memberikan rekaman CCTV yang ia dapatkan kepada Duwon. Namun karena gelap hampir tidak terlihat apapun. Sesampainya di rumah sakit ia mencoba untuk menonton CCTV tersebut untuk mendapatkan petunjuk lain. Namun pastinya ia merasa tidak sanggup untuk menonton anaknya ditabrak oleh mobil. Di saat itu Bomi sempat sadar dan mengatakan Santa Fe SM. Sepertinya itu adalah jenis mobil yang menabraknya. Ia segera mengabarkan petunjuk itu kepada Detektif Kang dan membelikan jam yang sangat diinginkan anaknya sebagai hadiah. Salah satu fitur di jam itu adalah GPRS yang dapat melacak lokasi sang anak. Namun sesampainya di rumah sakit, hal tak terduga terjadi. Alat penunjang kehidupan Bomi mati dan Duwon langsung marah kepada Nenek Oh, bahkan sempat mengusirnya. Saat di rumah sakit, Nenek Oh tidak sengaja melihat iklan mobil bekas di TV dan ia mampu mengidentifikasi mobil yang menabrak cucunya yang memiliki ciri-ciri bodi belakang mobil itu nampak besar dan lebar, menguatkan bahwa mobil tersebut adalah merek Santa Fe SM keluaran 2009. Di sana pun Duwon mulai bersemangat kembali dan bertekad untuk menyelidiki kasus tabrak lari putrinya dan akan dibantu oleh Nenek Oh. Lalu pergilah mereka ke bengkel di kota itu untuk menyelidiki mobil penyok yang diperbaiki di sana. Namun pasti sulit mendapatkan data hanya dengan petunjuk mobil yang penyok, sehingga ia menyarankan Duwon untuk menghubungi orang pusat bagian suku cadang Hyundai di kota Daesan. Di saat Duwon sedang bercakap-cakap dengan temannya, Nenek Oh sedang asik memainkan traktor bekas di sana. Siapa sangka nenek seperti Nenek Oh sangat terobsesi dengan traktor, bahkan ia mampu menyalakan traktor tua itu. Akhirnya Duwon pun menemui Pak Choi, orang pusat suku cadang, dan meminta data tersebut, yang tentu saja datanya sangat banyak. Saat sedang membawa kerdus data-data tersebut, Nenek Oh yang tidak mawas tidak sengaja akan tertabrak truk yang melintas. Ia pun terjatuh dan mulai membuka ingatannya yang ia lupakan saat kecelakaan itu. Mereka pun kembali ke lokasi kecelakaan. Ia menunjukkan tempat sampah yang ditabrak oleh mobil tersebut ketika ingin menabrak Anja. Dan Duwon mendapatkan jejak plat nomor kendaraan tersebut yang tidak sengaja tercetak di sana. Itu adalah angka 15. Sesampainya di rumah, Nenek Oh sangat berusaha mengingat kejadian malam itu. Dan ia baru menyadari bahwa ia memungut pecahan bemper mobil tersebut, lalu menyimpannya di belakang kandang Angja dan mengikatkan kue coklat kesukaan Duwon di pecahan bemper tersebut agar ia tidak melupakannya. Akhirnya mereka kembali ke kantor Duwon dan ternyata rekan-rekannya sudah membantu mengecek berkas-berkas tersebut. Namun tidak ada hal yang mencurigakan, sehingga rekan-rekannya berpendapat kemungkinan itu kecelakaan yang tidak dilaporkan ke asuransi dan mereka menemukan data sebuah mobil yang rusak parah karena menabrak babi hutan dengan plat nomor 7543. Karena mereka curiga bisa saja angka 15 itu adalah 75, sehingga mereka mengecek ke bengkel Logan Park yang biasanya menangani kasus seperti itu.
Sesampainya di sana, ia mendapatkan informasi bahwa saat memperbaiki mobil tersebut, bempernya dipreteli dan sudah dibuangnya, sehingga Duon segera pergi ke tempat pembuangan dan mencari-cari mobil yang memiliki potongan bemper yang ia miliki. Tentunya itu sangat tidak mudah, karena begitu banyak sampah di sana dan ia harus memilihnya satu persatu. Sampai ia menemukan sesuatu yang mencurigakan, dengan kepo ia menariknya. Dan itu adalah ekor babi hutan. Bergegas mereka pun melarikan diri dari amukan babi hutan itu. Dengan begitu banyaknya masalah yang mereka temui dan kurangnya petunjuk, mereka tetap tidak menyerah. Bahkan mereka melakukan pencarian secara manual dari subuh hingga petang, menyusuri setiap jalan di kota kecil itu. Di tengah pencarian mereka, mobil Duwon tiba-tiba mogok dan bengkel yang masih buka adalah bengkel Logam Park. Sehingga mereka segera diderek ke sana. Sesampainya di sana, Nenek Oh mulai bertingkah kembali ketika melihat bemper-bemper mobil yang rusak. Ia mulai mengingat permainan harta karun yang mereka lakukan di tempat pembuangan. Duon pun dengan kesal merapikan kembali bemper-bemper tersebut. Nenek Oh malah sibuk mencoret-coret papan tulis dengan terus menyebut 11.5, 11.5. Saat Duon merapikan bemper-bemper tersebut, ia menyadari telah menemukan bemper mobil penabrak Bomi. Dan ia menyadari juga bahwa 1155 adalah plat kendaraan dari si penabrak, bukan waktu kejadian. Akhirnya Logam Park tidak dapat berbohong lagi. Ia pun mulai menceritakan bahwa wanita itu datang dengan mobilnya yaitu Santa Fe dengan plat nomor 11.55 yang rusak dan berkata bahwa ia menabrak seekor anjing. Namun ketika mobilnya diperbaiki, tidak satu bulu pun ditemukan. Setelahnya ia diberikan uang tutup mulut agar tidak membicarakan masalah itu kepada siapapun. Namun karena rasa bersalahnya, ia kemudian mencatat nama, alamat, dan nomor handphone wanita itu. Kemudian Duwon pun datang ke alamat tersebut untuk memastikannya. Ia pun melakukan pengecekan di tempat parkir dan kotak surat. Dan tentu saja ia mendapatkannya. Emosinya pun mulai bergejolak. Sehingga ia bergegas menelpon detektif Kang untuk mengatakan bahwa ia telah menemukan tersangka tabrak lari tersebut. Nama, alamat, bahkan ia sekarang sedang berada di depan rumahnya. Lalu detektif Kang pun menenangkan Duwon dan menyuruhnya untuk menyerahkan semua bukti ke kantor polisi. Duwon pun setuju dan ia pergi dari sana. Namun ketika sampai di rumah sakit, alangkah terkejutnya ia karena wanita itu ada di sana bersama detektif Kang. Ia mengatakan bahwa Han Jae-sok datang untuk menyerahkan diri. Dan ternyata ia adalah wanita yang ada di rumah sakit ketika kejadian Bomi tertabrak. Namun Nenek Oh meracau bahwa bukan ia pelakunya. Sampai detektif Kang membantu melerai pertengkaran itu. Situasi nampak sudah terkendali. Rekan kerja Duwon memberikannya selamat atas tertangkapnya si pengemudi tabrak lari. Di rumah sakit, ketika Nenek Oh tidak sengaja melihat jam milik Bomi, ia teringat dengan seorang pria yang mengenakan gelang mutiara merah yang mematikan alat bantu hidup Bomi. Ternyata yang melakukan itu bukan Nenek Oh, namun orang lain. Kita kembali ke tempat kerja Duwon. Ketika temannya memberikan berkas kecelakaan Bomi, ia mendapatkan informasi baru bahwa di dalam mobil tersebut ada 2 orang pengendara. Dengan penuh rasa penasaran, ia pun mencari tahu siapa orang itu. Karena selama ini Han Jae-sok tidak berkata apa-apa. Duwon pun teringat dengan perkataan ibunya bahwa pelakunya bukan wanita itu. Dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa pengemudinya adalah Kang Chol-sik. Ya, detektif Kang yang selama ini membantu penyelidikan kasus tabrak lari Bomi. Di sisi lain, Nenek Oh ingin memastikan pemilik gelang tersebut dan ia menemuinya. Benar saja, ia adalah detektif Kang yang ternyata berusaha membunuh Bomi 2 kali. Dengan marah Duwon mendatangi kantor polisi, namun detektif Kang tidak ada. Saat ingin kembali ke parkiran, ia melihat mainan Bomi yang sering dibawa oleh Nenek Oh. Lalu ia memastikan apakah Nenek Oh ada di rumah sakit.
Dan ternyata Nenek Oh sudah tidak ada di rumah sakit. Untungnya ia mengambil dan menggunakan jam milik Bomi yang di dalamnya ada GPRS yang terhubung di handphone Duwon. Sehingga ia mengetahui di mana lokasi Nenek Oh. Ternyata detektif Kang membawanya ke sebuah gudang tua dan akan menggantungnya di sana agar orang-orang mengiranya bunuh diri. Duwon pun datang ketika detektif Kang ingin melarikan diri. Adegan saling tabrak pun terjadi. Dan beruntungnya Nenek Oh karena ternyata gudang tua itu kayunya rapuh dan roboh. Setelah adegan saling tabrak itu, sepertinya detektif Kang lebih unggul dan berhasil menggulingkan mobil Duwon. Saat Duwon terjepit, dengan gagah Nenek Oh yang menaiki traktor menabrak mobil detektif Kang. Wah, luar biasa nenek satu ini. Ketika detektif Kang ingin melarikan diri, Duwon segera mengejarnya dan menghajarnya habis-habisan. Pertarungan di tengah sawah itu pun terjadi dengan sengit. Nenek Oh yang mantan pegulat itu membanting detektif Kang ke tanah. Namun ia belum menyerah. Ia mengeluarkan alat setrum untuk menyentrum Duwon. Angja pun berlari dan menggigit tangannya. Habis deh si detektif Kang dikeroyok oleh satu keluarga. Sampai akhirnya polisi pun datang. Dan mereka pulang dengan menaiki traktor yang dikendarai oleh Nenek Oh. Adegan pun diakhiri dengan kelakuan Nenek Oh yang ingin bunuh diri lagi. Cerita pun berakhir.